Hai warga kimia, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi nih bersama aku Devi dari Kimia 20. Podcast kali ini aku gak sendirian. Aku ditemenin sama dua orang temen aku dari angkatan 20 juga nih, yaitu Vita dan Kartika. Mungkin Vita dan Kartika bisa menyapa warga kimia dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kartika Zakia Putri. Teman-teman bisa manggil aku Kartika. Aku dari Kimia Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Hai warga kimia, aku Vita Dwi Anggraini. Bisa dipanggil Vita, aku dari Kimia Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Di podcast Katalis Soft Skill kali ini, aku mau ngebahas tentang beradaptasi. Kalian pasti udah nggak asing nih sama adaptasi. Mulai dari SD sampai sekarang, pasti ketika belajar tentang ciri makhluk hidup, salah satunya itu ada adaptasi. Penasaran gak sih sama adaptasi menurut Kartika dan Vita ini gimana? Lalu cara mereka adaptasi ini gimana dan masih banyak lagi. Yuk dengerin podcast Katalis Soft Skill kali ini sampai habis. Menurut kalian, beradaptasi atau adaptasi ini apa sih? Adaptasi menurut aku yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Menurutku beradaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Lalu kalau cara kalian untuk adaptasi ini gimana? Kayak perpindahan dari SD ke SMP, lalu SMP ke SMA, dan yang sekarang ini dari SMA ke kuliah. Cara aku beradaptasi dari SD ke SMP, terus SMP ke SMA, dan yang sekarang itu SMA ke kuliah. Yang pertama itu mempersiapkan diri dan mental. Karena semakin naik tingkatan pendidikannya kan semakin banyak ya ketemu orang-orang dengan sifat, sikap, dan pemikirannya yang berbeda. Jadi kalau misalnya lingkungannya berbeda dari sebelumnya itu udah nggak kaget karena ada persiapan diri dan mental tadi. Terus yang kedua itu terbuka dengan lingkungan yang baru dan mencoba hal baru. Tapi terbuka dan mencoba hal baru di sini itu yang positif. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan welcome ke orang baru. Apalagi di kuliah ini ya kan beda-beda gitu dari berbagai daerah, kota. Jadi pastinya dari segi bahasa atau aktivitas sehari-harinya itu berbeda pula gitu kan. Jadi menghargai perbedaan di sini itu sangat penting banget. Selanjutnya, jangan ragu untuk bertanya dan meminta bantuan. Karena sebagai makhluk sosial kita pastinya butuh banget kan ya bantuan orang lain. Jadi kalau misalnya emang ingin bertanya atau meminta bantuan itu jangan ragu, jangan gengsi juga untuk kenalan duluan. Selanjutnya tuh interaksi yang baik. Dengan interaksi yang baik akan membangun hubungan yang baik pula. Dan yang terakhir mungkin harus jadi diri sendiri di lingkungan manapun kamu berada. Cara beradaptasi versiku yaitu mengamati terlebih dahulu lingkungan sekitar yang akan aku tempati, kemudian menyesuaikan diri. Contohnya pada saat aku SD dan SMP, caraku beradaptasi lebih gampang dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan teman-teman karena kebanyakan sefrekuensi dengan aku. Tapi pada saat aku SMA itu berbeda dengan SD dan SMP karena menurutku disebabkan oleh faktor usia, jadi teman-teman sudah dewasa, mengerti tentang karakter dan perasaan. Jadi di situ aku berhati-hati dalam bersikap dan mengamati apa yang disukai oleh karakter di sekitarku. Ternyata pada masa SMA tidak sesuai dengan karakterku, jadi aku di situ banyak memahami dan belajar cara menanggapi dengan baik karakter masing-masing teman. Istilahnya aku di situ menyesuaikan diri dengan karakter teman-teman. Aku hadapi permasalahan itu meskipun berat, susah dan bertolak belakang dengan apa yang aku mau. Pada akhirnya aku bisa
beradaptasi dengan banyak memahami karakter masing-masing, sehingga pada kuliah yang aku alami tentang beradaptasi ini tidak sekaget waktu SMA, jadi lebih santai karena udah merasakan atau udah berinteraksi dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya itu jalani saja dan menyesuaikan diri, nantinya pasti bisa beradaptasi. Kalian ngerasain ada culture shock yang dialamin gak sih dari SMA ke kuliah? Mungkin aku sederhanain aja kayak bahasa. Secara Kartika dari Batam yang bahasa sehari-harinya itu Melayu. Sedangkan Vita yang dari Jawa yang sudah dari kecil mungkin udah gak asing lagi sama bahasa Jawa ini. Terus ketemu orang yang dari luar Jawa, jam tidur, teman-teman, dan masih banyak lagi pokoknya. Kalau untuk culture shock sendiri sih kayaknya aku belum terlalu ngalamin ya. Apalagi bahasa. Kalau misalnya perbedaan bahasa itu pasti sih, soalnya kan dari berbagai daerah. Cuma dari awal kuliah ngomongnya tuh bahasa Indonesia. Terus aku tuh sehari-hari bukan Melayu sih sebenarnya, lebih ke bahasa Indonesia. Di rumah juga bahasa Indonesia. Jadi pas awal-awal kuliah langsung nyambung aja juga gitu sama teman-teman yang lain. Pastinya pernah mengalami perbedaan di setiap orang, apalagi di perkuliahan ini tidak hanya berasal dari daerah yang sama, tapi juga berasal dari daerah yang berbeda-beda, mulai dari Sabang sampai Merauke, pastinya memiliki perbedaan. Nah, benar katanya Devi, mulai dari bahasanya, tutur katanya, atau sikapnya, atau kebiasaan yang dilakukannya. Nah, tapi perbedaan itu bukanlah jadi batasan dalam beradaptasi. Justru dengan adanya perbedaan itu kita dapat memahami satu sama lain dengan cara beradaptasi. Ini nih, kalian udah ngerasain gak sih manfaat dari adaptasi itu? Kayak di kehidupan kuliah ini aja deh, kalian ngerasain gak manfaatnya itu apa? Kalau dari aku sendiri udah ngerasain ya manfaat adaptasi di dunia perkuliahan. Karena dengan adaptasi tadi itu kan bisa menambah relasi juga dan memudahkan dalam dunia perkuliahan. Kalau misalnya nggak ngerti atau ada kerja kelompok, tugas-tugas gitu kan bisa kerjain bareng-bareng ya. Terus juga dengan adaptasi tadi itu bisa lebih kenal gitu sama temen-temennya, lebih kenal sifat dan karakter teman-teman meskipun dari online. Yang aku dapetin dari manfaat adaptasi itu di masa SMA, karena di situ aku benar-benar belajar memahami karakter masing-masing dan bagaimana cara berinteraksi dengannya. Sehingga manfaat dari adaptasi itu lebih memahami tentang karakter seseorang atau lebih peka terhadap sifat seseorang dan bisa menempatkan diri dengan lingkungan sekitarnya. Pada masa kuliahku saat ini sefrekuensi dengan karakterku, jadi masih aman-aman aja, apalagi online ya. Jadi beradaptasinya itu tidak secara langsung. Karena menurutku manfaat itu didapatkan dari apa yang kita hadapi atau pelajari dari suatu permasalahan. Nah, ini dia. Cara kalian adaptasi itu gimana sih? Kayak contohnya di perkuliahan aja nih. Secara kan angkatan 20 disebut angkatan corona. Kuliah pun juga nggak tahu letak ruangannya di mana, gedungnya di mana, bahkan kampusnya aja nggak tahu bentuknya gimana. Kalau aku sendiri untuk adaptasi kampus gitu tuh kayak lebih sering-sering ke teman-teman yang emang pernah ke kampus dan yang tinggal di Malang. Terus itu juga searching-searching gitu di internet. Kalau adaptasi dengan teman sendiri tuh lebih ke interaksi sih. Kalau interaksinya baik kan juga bakal berhubungan dengan baik ya. Jadi komunikasi yang paling penting kalau misalnya di via online ini. Cara beradaptasiku pada masa perkuliahan ini, apalagi online, itu tidak jauh beda dengan cara beradaptasiku pada masa SD, SMP, SMA, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Mungkin karena beradaptasi secara online ya di perkuliahan ini masih belum tahu persis karakter masing-masing teman, jadi masih aman-aman aja. Contohnya pada saat perkuliahan ini aku ketemu dengan orang yang blak-blakan, terus ketemu dengan orang yang pendiam. Jadi di situ aku menempatkan diri, ketika aku bertemu dengan orang yang blak-blakan, aku juga blak-blakan. Ketika aku ketemu dengan orang yang pendiam, jadi aku gak bisa blak-blakan. Jadi harus harus menyesuaikan moodnya temanku yang pendiam itu. Jadi intinya beradaptasi itu ya sesuai apa yang mereka mau, yaitu menyesuaikan diri terlebih dahulu, kemudian nanti akan bisa beradaptasi. Oke, sekian dari Katalis Soft Skill bulan ini dengan judul beradaptasi, yaitu adaptasi di lingkungan kuliahan. Sampai jumpa di Katalis Soft Skill bulan depan. Stay safe and stay healthy. Katalis Soft Skill, let's upgrade your skill. Bye-bye.